jadi sekarang kita ada di Masjid Tiban di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Dan kami dari kelompok 4, kita akan observasi mengenai estetika dan arsitektur di Masjid Tiban. Ayo. Dari mana pengunjung mendapatkan informasi masjid ini? Nama saya Dinda, asalnya dari Singosari. Singosari Malang ya. Iya, Singosari. Ibu sering berkunjung ke sini atau udah masih pertama baru pertama kali. Oh. Apa yang membuat Ibu tertarik buat berkunjung ke sini? Ingin melihat, kan katanya ini masjid yang dibangun oleh jin kan Mas? Kalau boleh tahu, Ibu sendiri tahu informasi ada masjid ini itu dari mana? Dari mana? Sosial media. Sosial media. Apa? Boleh lebih detail? Facebook, Instagram, Kayak atau WhatsApp? Instagram, kayak terus Kalau boleh kayak tahu namanya? Facebook. Namanya dari mana? Dari Kalau boleh tahu sering ke sini atau baru pertama kali? Masih baru pertama kali Mas. Apa yang membuat sampai kok mau ke sini gitu? Penasaran Mas, kita kan orang sini juga. Katakanlah orang sini ya, karena bapak juga di sini. Ya. Nah, kita juga biar pernah ke sini, jadi pengen lah sebagai gimana sih di sini itu gimana gitu. Kalau boleh tahu, Masnya sama Mbak ini tahu Mas ini itu dari mana? Dari sosial media atau dari ayahku sama ibuku orang sini loh? Saya sama ibu orang sini, cuma kan saking terkenalnya kan Mas ya, semua pada gembor-gembor bilang masjid kan yang di sini memang super besar ya, itu makanya saya pengen di sini. Pesan dan kesan pengunjung apa aja sih? Mungkin Mbak ya, ke depannya lagi itu kayak seharusnya ya masjid ini tuh dikasih kayak dena itu loh, biar orang-orang pengunjung dari luar sini itu mengetahui ini tempat apa, mau kemana itu biar tahu rute-rutenya gitu loh. Biar mempermudah pengunjung. Itu aja sih. Kalau arsiteknya menurut Ibu gimana? Bagus sih Mas, tapi kalau bisa ya kayak yang belum jadi itu diperbaiki lagi, kan kayak apa Mas ya, kayak serem gitu Mas, nggak pernah kayak tapi itu tempat terbengkalai. Oh iya. Kan di sini saya tahu saya ya Pak, memang karena saya baru di sini kan Mbak ya, cukup memang megah sekali Pak. Kalau untuk mau tambahin apa kayaknya udah cukup, ini udah bagus. Lampu sih Mbak, lampu tetap harus dinyalain karena emang kan saking ini kan terlalu apa ya, iya terkesan sedikit lebih gelap. Tapi nggak tahu lagi kalau pihak yang di sini menghemat itu biar pengeluarannya kan nggak mungkin cuma berapa orang aja, kan mesti banyak juga di sini, jadi begitu. Apa sih fakta di balik masjid ini? Ini adalah bangunan pondok pesantren, yaitu nama pondoknya ini. Ini semua kaligrafi yang ada di bangunan ini adalah hanya nama pondok, yaitu Bikharu Bahri Asali Fadhili Rahmah. Tapi nama yang di YouTube katanya Masjid Tiban, Masjid Jin, itu nggak benar. Yang benar adalah ini pondok pesantren yang dibangun oleh santri sendiri. Nah, untuk merencanakan mendirikan pondok itu sudah mulai 1963. Itu masih dibangun musola di belakang rumah. Setelah itu sampai 78 itu resmi ada nama pondok. Nama pondok itu resmi tahun 78. Setelah sampai berjalannya waktu yang ngaji orang-orang kampung, tahun 88 itu ada santri dari Banyuwangi sama Ponorogo. Nah, akhirnya dibangunlah pondok, sudah mulai permanen tuh dari belakang. Posisi tanah sudah mulai miring. Benar-benar sudah asli miring, bukannya diiringkan, sudah miring. Nah, di atasnya ada rumah dapur pondok, itu kurang lebih 7 kali 21 meter. Dibangunnya dari belakang, yaitu sempat 88 sampai 92 sempat berhenti karena ngurus IMB belum keluar, akhirnya proses ngurus IMB. Dari pihak kantor IMB harus ada gambar. Nah, bangunan ini tanpa gambar. Bangunan ini adalah hasil istikharah beliau Romo Yai, sampaikan ke santri kerja. Akhirnya karena harus proses gambar dipanggilkan
juru gambarnya dari UGM Nggih. datang ke sini suruh gambar bangunan seket pondasi yang sudah ada, itu nggak jadi. Akhirnya izin pakai waktu. Alhamdulillah dengan dibantu waktu itu Bapak Sujud pribadi waktu Pak Bupati, Nggih. itu alhamdulillah dikasih izin untuk pakai izin bangun pakai waktu. Alhamdulillah 97 akhir turun IMB, 98 bangun terus sampai sekarang. Dari mana sih orang-orang mengetahui masjid ini? Tiba-tiba ada yang muncul semalam, itu nggak benar. Nah itu yang masukkan internet, masukkan ke YouTube pertama kali itu adalah pengunjung yang tanyanya ke pengunjung, nggak mau konfirmasi dulu dengan orang dalam. Dengan adanya berita tiban itu yang katanya dari gaib itu ya, itu kan menarik perhatian masyarakat luar, kayak oh, apakah ini benar gitu dan lain segala macam seperti itu. Menurut Bapak gimana tanggapannya? Itu juga nggak ada salahnya. Yeah. Dengan adanya itu masih banyak yang penasaran, bisa datang ke sini karena setiap lorong, setiap tempat itu ada barokahnya sendiri-sendiri. Walaupun nggak diberitakan, oh ini barokahnya ini, berarti ada fungsi rohani ini, itu nggak diberitakan. Tapi kalau sudah memang dia berjalan bawa masalah, walaupun nggak diberitakan, itu alhamdulillah insya Allah ada barokah yang mengalir secara otomatis. Cara pembuatan ornamennya gimana sih? Untuk ornamen ini semua dicetak oleh santri sendiri. Ini bukan keramik, bukan marmer, ini cor-coran yang bagus dalam pengecatannya. Nah ini dicetak oleh santri sendiri. Bahkan di sini punya cetakannya ini ada 684 macam. Semua sebenarnya ada. Yaitu tadi penuntasan masalah tadi, banyak masalah yang diadukan ke beliau, minta jalan keluar, akhirnya diistiqorohkan. Istiqoroh itu diwujudkan bangunan dengan harapan besok kalau memang ada yang jalan-jalan dengan membawa masalah, walaupun tidak diutarakan pada teman atau yang dalam, itu secara otomatis ada barokah yang mengalir secara otomatis itu tadi. Desain arsitekturnya itu terinspirasi dari mana ya? Dari istiqoroh. Oh, dari Tanpa istiqoroh. gambar. Dari semuanya tanpa gambar. Ini istiqoroh. Berarti Istiqoroh dalam mengatasi masalah. Dalam proses pembangunannya ini yang ini masjid nanti ada jembatan ini sebelahnya kantin di belakang. Nah, ini kalau yang saya bilang tadi rumahnya dapur panjang dan meter ini dari sini sampai sini ini kurang lebih 25 meter, bangunnya dari di belakangnya ini. Nah lantainya ini kalau dihitung dari belakang ke lantai 3 itu lurus dengan depan akuarium tadi. Karena dibangunnya dari belakang, ketutup rumah ini setelah jadi sampai lantai 4 yang disebut lantai 4 dalam lama, itu pindah ke belakang, keluar dan dalam, nah rumah ini dibongkar. Setelah dibongkar, dari depan kelihatan bangunan besar, yaitu muncul nama-nama yang sebut di YouTube itu. Sebenarnya ini bukan masjid, ini adalah pondok pesantren, yang ini. Jadi Ponpes Salafiyah di Farubari Asali Fadhilur Rahmah yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Ini ada foto itu kan jelas. Cuma salah satu ini saya.